Halo warga Sudut Sipil, welcome back to channel Sudut Sipil. Nah, teman-teman, kemarin saya sempat membaca sebuah komentar di YouTube Sudut Sipil tentang pernyataan yang beliau mengaku seorang tukang bahwasanya trik untuk memasang dinding itu adalah lebih baik memasang bata duluan ketimbang memasang tiang duluan. Ya. Jadi tatkala membaca komen tersebut, menarik bagi saya untuk sekedar meluruskan bahwasanya pemahaman yang beliau pahami itu sedikit keliru ataupun salah. Ya teman-teman ya. Coba lihat pernyataannya atau kutipan daripada komentarnya. Di sini malah beliau menekankan tentang beliau pernah melihat gempa di Lombok, bahwasanya yang bangunan dipasang dinding duluan baru tiang atau cor tiangnya itu lebih kuat ketimbang yang dipasang tiangnya dulu baru si dinding. Oke. Nah, perlu diketahui juga pelurusan kepada warga Sudut Sipil semuanya dan netizen bahwasanya hal tersebut keliru dan juga membahayakan bagi pemasangan dinding tersebut. Oke, kita bedah dulu yang namanya dinding dan tiang. Nah, tiang itu adalah komponen daripada struktur, ya. Baik itu tiang utama atau kolom utama ataupun kolom praktis yang tidak memakai kolom utama, ya. Yang kedua, si dinding itu adalah komponen non-struktur atau di dalam ilmu teknis disebut komponen arsitektur. Karena bangunan itu dibagi tiga komponen, bangunan struktur, arsitektur, dan MIP. Oke, struktur menerima beban dan menyalurkan beban. Sedangkan arsitektur seperti dinding itu tidak menerima beban dan tidak menyalurkan beban fungsinya. Dia hanya memberikan beban, ya. Oke, nah itu satu. Kedua, bahwasanya kolom itu ada dua model. Yang pertama kolom utama dan yang kedua adalah kolom praktis. Kenapa disebut kolom praktis? Karena ukurannya itu hanya berkisar 13 kali 13 atau 15 kali 15. Nah, ketika diplaster antara tiang dan dinding itu akan sama. Jadi ukuran kolom praktis itu tidak akan timbul atau tidak akan nampak pada dinding tersebut. Nah, untuk rumah-rumah sederhana itu kebanyakan satu lantai memakai kolom praktis, ya. Sedangkan untuk rumah non sederhana atau rumah dua lantai ke atas itu sudah memakai kolom utama. Tetapi ada juga bang yang rumah sederhana satu lantai memakai kolom utama, tidak masalah, malah lebih baik. Oke. Nah, yang perlu ditekankan di sini yang ingin saya bahas bahwasanya pemasangan baik itu dinding atau tiang apabila menggunakan sifatnya kolom utama, maka tentu harus dipasang struktur atau kolom terlebih dahulu. Itu wajib. Ya, contohnya seperti ini. Oke teman-teman ya. Nah, apabila bangunan tersebut memakai sistem kolom praktis, maka tata laksana pemasangan dinding bata dengan tiang praktisnya itu beriringan atau bersamaan. Contohnya seperti ini. Nah, dan jangan pernah lupakan angkurnya. Ini sangat-sangat penting. Nah, apabila mengikuti komen seperti beliau di awal, itu sangat membahayakan apabila memasang dinding duluan tanpa ada ikatannya dengan si tiang. Karena itu bisa berpotensi yang namanya meletoy loh warga. Coba simak ini. Nah, warga sendiri dapat menilai kan, apabila tiang tidak ada,
hanya dinding yang bergelantungan, oke, dalam 1 meter dia tidak roboh. Tetapi naik lagi dan sedikit saja ada angin yang menghempas, apabila posisi malah dia belum kering, itu bisa ya rubuh seketika. Seperti itu. Karena yang namanya angin, gayanya itu tidak main-main, kadangkala. Belum lagi mungkin terkena apa sehingga dia bisa roboh seketika. Nah, cara yang paling tepat, yang paling benar adalah dengan melakukan pemasangan secara beriringan. Ya, per 6 bata cor tiang, per 6 bata cor tiang. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, atau saya ulang seperti ini. Oke teman-teman ya, itu salah satu pelurusan daripada statement yang kadangkala memang itu keliru. Oke, semoga ini bermanfaat. Sekian sharing kita pada hari ini. Dan support selalu media sosial daripada Sudut Sipil. Ada Instagram, TikTok, YouTube tentunya. Silakan follow jika ini bermanfaat. Dan silakan di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, sekali lagi, salam Sudut Sipil.